buka di Yohanes, jangan Yohanes dulu, Matius 6 ayat 25 sampai ayat ke-34. Sudah buka Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Kita sama-sama membaca. Mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi saya akan ambil beberapa dari inti ini untuk kita mempelajari hal berikutnya. Saya baca ayat yang ke-25, saudara baca ayat yang bergantian ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itulah jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kamu makan, kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ayat 33 kita sama-sama membaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, hari ini saya rindu berkhotbah dengan tema carilah dahulu, atau bahasa Inggrisnya seek first, artinya utamakan, nomor satukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Secara manusiawi, kita manusia itu semua punya kekhawatiran, ya, kekhawatiran akan, ya, kalau di Australia kekhawatiran hari tua, sehingga pemerintah dibikin ada satu program namanya superannuation. Jadi perusahaan harus memberikan 10 sampai 11% yang gaji dari gaji kita itu, ya itu bukan kita yang bayar, tapi perusahaan yang kita kerja harus ditambahkan masuk ke perusahaan yang namanya superannuation, supaya uang itu untuk dipakai hari tua kita. Itu memang baik, ya. Dan kalau kita memikirkan menyimpan uang, menjaga, membangun rumah, punya pekerjaan yang baik, itu tidak salah, ya. Tetapi kalau kita khawatir, ya, itu yang diajarkan di sini,
Tuhan Yesus tidak mau kita sampai memikirkan nanti apakah saya hari tua ada orang yang pelihara saya, ataukah memberi saya makan minum, ataukah pakaian cukup atau apa. Itu Tuhan tidak mau kita mengkhawatirkan, karena Tuhan katakan burung di udara, ya, burung di udara itu tidak ada bikin kebun, tidak ada bikin apa, tapi bisa hidup turun temurun sampai begitu banyak, bahkan begitu besar sekali dia punya populasi di muka bumi ini. Dan juga ia katakan pakaian, ya, lihat itu bunga bakung yang ada di lada yang begitu indah, padahal tidak ada yang meminta atau mengatur semuanya. Tuhan bikin lebih indah daripada baju kemegahan dari raja yang paling hebat, yaitu Raja Salomo. Ya, Tuhan bilang itu lebih bagus. Kenapa kamu harus khawatir? Nah, pertanyaannya di dalam hidup kita di sini, apakah kita di sini masih ada yang khawatir? Ingat loh, khawatir itu tidak baik. Itu menunjukkan kita kurang percaya. Coba anak kita ada di rumah dan dia khawatir apakah dia makan boleh atau tidak boleh, ataukah dia boleh buka kulkas sendiri atau apa. Itu menunjukkan bahwa anak ini salah mengerti dengan orang tuanya. Benar kan, ada anak yang begitu kan, ya. Tapi kalau namanya anak, dia punya hak di dalam rumah, apa saja dia boleh makan, asal jangan berlebihan. Saudara-saudara, kita harus memiliki kepercayaan yang kuat di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memiliki kepercayaan yang kuat atau yang benar, itu yang merugikan kita. Ya, saya hanya berikan contoh. Ada orang itu khawatir, dan firman Tuhan juga katakan khawatir itu tidak menambah sehasta dalam hidup kita. Benar kan? Ada khawatir terus bisa ada jalan keluar? Tidak, bahkan merusak kesehatan juga bisa. Katakanlah dulu waktu kita yang masih punya anak-anak, ya, yang masih kecil, anak-anak pergi main di rumah, kadang-kadang kita khawatir apa yang akan terjadi dengan dia. Kemarin ada seorang ibu, kami berbicara, dia menceritakan hari Jumatnya ada penguburan suaminya. Dia katakan waktu anaknya pada tahun 2001 itu dikirim ke Afghanistan karena anaknya tentara, ya, dia teman baik kita dari tahun 80-an. Ya, dia katakan selama 6 bulan dia itu tidak bisa tidur. Dia telepon jenderalnya tentara Australia, kenapa anak saya mesti dikirim ke para teroris yang ada di Afghanistan waktu itu. Sampai dia menangis pergi di airport, jaga anaknya nggak boleh pergi. Bayangkan, padahal anaknya sudah jadi tentara. 6 bulan kemudian anaknya balik sini, dia agak lebih baik. Akhirnya selama perang Afghanistan beberapa tahun, anaknya itu dikirim 4 kali ke sana. Juga kemarin kita ketemu anaknya baik-baik, masih kenal saya, kita kenal sudah lama ya. Sekarang jadi cukup tinggi, sudah seperti upper lieutenant pangkatnya untuk keadaan ini. Saudara-saudara, tidak perlu, tetapi dia khawatirnya berlebihan. Nah, bukan berarti kita itu tidak ada perasaan itu, ada. Sebagai manusia normal kita ada, tetapi kita harus jaga jangan sampai khawatir itu mengambil alih hidup kita, sehingga yang nampak nanti mukanya murung atau mukanya muka orang khawatir kan kelihatan kan? Kan kelihatan, baru lihat orang muka khawatir tuh belum apa-apa aja sudah sensitif banget. Kita baru seorang ngomong dikit dia udah tersinggung atau udah nangis, bikin kita jadi. Padahal sebenarnya karena ada perasaan khawatir itu yang berlebihan.
Nah, di sini Tuhan itu menekankan sekali lagi, kalau kita kenal Bapa kita dan tahu kemampuannya, tahu kuasanya, tahu kasihnya kepada kita, kita tidak perlu khawatir. Dan khawatir itu hanya menyia-nyiakan saja kehidupan kita. Ingat loh, orang yang khawatir itu kelihatan dia nggak lama rambutnya udah makin hari makin tipis. Itu hati-hati. Ya, kulitnya makin kerut, ya, matanya kurang bersinar. Itu jangan. Dan itu yang kelihatan dari luar. Di dalam organnya semua itu juga jadi lemah. Karena pada waktu kita khawatir, hormon yang bagus itu lemah. Jadi tidak mengeluarkan yang terbaik. Padahal hormon itu sangat dibutuhkan oleh seluruh bagian tubuh kita. Oleh karena itu hari ini biarlah kita semua di sini ingin katakan bahwa saya mau buang itu khawatir itu. Mau bilang itu? Ayo, ini satu-satu tindakannya. Anggaplah ini khawatir ini kacamata, tapi ini khawatir. Ayo bilang satu tindakan dalam nama Tuhan. 1, 2, 3. Buang. Jadi udah lalu. Ya, memang kadang-kadang bisa datang lagi. Tetapi pada waktu datang kita bilang, itu jangan ikut lagi. Sudah lalu itu semua. Sekarang saya benar-benar jadi anak Tuhan yang hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, hidup dalam kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup demikian, kita punya cara menghadapi hidup ini beda. Ya, biasanya orang yang suka khawatir itu, dia bisa melihat semua yang baik itu jadi jelek. Kenapa? Kacamata yang dia pakai adalah kacamata khawatir. Saudara tahu kan, ada beberapa orang yang masuk ruangan ini kacamatanya hitam, nanti dia lihat semua orang kayak gelap gitu, benar kan? Kacamata hitam untuk pakainya di luar untuk matahari ini, tapi kalau dia pakai di sini nanti kelihatan hitam semua. Nah, kita mesti belajar. Jadi sebagai anak Tuhan ini, ada anak Tuhan satu bernama Elia Myron. Siapa yang lihat dia punya YouTube? Elia Myron. Ada yang angkat ya? Anak ini sekarang baru umur 20, jalan 21 tahun. Tapi orang keturunan anak Batak, dari waktu dia umur 3-4 tahun mama papanya sudah bisa cerai. Jadi dia dari gereja Batak, gereja Ortodoks. Dia belajar sungguh-sungguh, dan dia punya pengetahuan menurut saya yang juga masih muda, suka hafal Alkitab, benar-benar luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, anak ini nggak memiliki pengetahuan super luar biasa. Kalau bisa lihat, tolong namanya Elia Myron ya, Elia Myron ya, coba baca YouTube. Dia itu melalui dia punya penjelasan orang Islam itu banyak yang terbuka, karena mereka punya pengertian yang totally salah dan berlawanan dengan apa yang di Alkitab ajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga itu yang menutup mereka untuk percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkata begini, gereja banyak sekali, khususnya gereja Pentakosta Karismatik, gereja Katolik, ya, banyak juga gereja Protestan yang ibadahku banyak orang, luar biasa ibadahnya melalui musik, tetapi pengetahuan tentang firman itu sangat minim. Sangat minim, dia katakan.
sehingga membuat orang itu tidak memiliki pengetahuan untuk bisa menjadi saksi, pengetahuan untuk melawan kalau ada serangan, atau waktu menghadapi apa saja tidak ada pengetahuan, sehingga dengan mudah imannya itu jatuh, kolaps. Oleh karena itu hari ini saya berunding dengan Ibu Ruth bahwa meskipun kita menyanyi bagaimana itu semua membangun roh kita, tetapi pengertian akan firman Tuhan itu harus terus mulai dari 1 minggu pertama Februari ini untuk tahun ini. Kita harus mengajarkan lebih dalam arti dari kepercayaan kita dan siapakah yang kita percaya. Oleh karena itu tema kita hari ini dan akan terus berlanjut, yaitu carilah dahulu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia katakan begini, kita khawatir terlalu banyak, khawatir masa depan kita. Ingat loh, siapa bilang bahwa orang ini tidak punya khawatir? Orang dari kecil itu tertanam, dari kecil. Kalau kamu nggak sekolah, nggak jadi orang, nanti kamu lain kali tidak dihormati oleh orang. Itu semua sudah kita terima dari masa kecil. Sehingga sekolah benar-benar untuk mau berhasil, punya ijazah, sebenarnya tanpa nggak disadari bahwa itu sebenarnya kita ingin supaya kita dihormati oleh orang. Lain kali punya pekerjaan, punya hidup, jadi tidak dihina orang. Itu sebenarnya salah satu bentuk kekhawatiran juga. Oleh karena itu hari ini bukan itu lagi yang kita cari. Bukan berarti kita tidak belajar, bukan berarti anak kita tidak kita bawa ke sekolah, tetapi ini yang harus utama, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Ayo kita baca ayat ini, sehingga ayat 33 tadi kita akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Tetapi berarti carilah dahulu, berarti first, yang paling utama di dalam hidup. Sesudah lama di dalam pelayanan, memang kita akui kita butuh makan, minum, keluarga, ketenangan, keamanan, semuanya, penghasilan, ya, kesehatan yang baik, hubungan yang baik. Kita butuh itu semua. Tapi dibandingkan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, ini lebih utama. Kenapa saya katakan begini? Beberapa kali kami pergi ke orang-orang yang sudah sakit dan bertambah umur, ya, pada waktu mereka mulai makin tambah umur, dan apalagi di rumah sakit, biasanya kita, kebanyakan orang itu sudah tidak mau tanya, uang saya berapa? Nggak terlalu penting lagi. Karena uang ada, kalau nggak bisa makan juga percuma. Benar kan? Ayo, ada uang di bank, terus mau pergi makan, ayo pesannya ini anak ya, ini Thai restoran enak ini makanan. Gak bisa kan saya nggak bisa makan daging babi lagi. Kan sedih, benar kan? Ya, kenapa? Makan apa? Sayur aja, aku aja. Sedih aku, benar kan? Jadi uang itu juga tidak terlalu berguna, bukan? Ayo kita pergi holiday, gak bisa jalan lagi. Gimana? Benar kan? Pada uang ada di akun bank, tapi gak bisa lagi. Jadi berarti apa sih? Sesudah saya nanya, semua itu di dalam hati itu, ya, semuanya selalu kemana saya pergi sesudah selesai dari. Semua orang itu sadar bahwa satu waktu kita akan selesai dari muka bumi. Dan kemana kita pergi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu Tuhan Yesus itu waktu dia katakan jangan khawatir yang itu semua, itu karena dia ingin supaya kita mengubah
cara hidup, cara berpikir manusiawi kita untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu ini yang paling utama. Ini benar-benar utama. Kita harus pegang dalam hidup kita. Jadi semua kita di sini hari ini berani berkata bahwa Tuhan, saya mau nomor satukan yang namanya kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Karena kita khotbah berikutnya nanti banyak berurusan dengan ini. Ya, kalau dari pertama aja kita sudah bilang, ya Om Sam, memang kita ada kerajaan Allah, tapi kalau nggak ada mobil juga sulit. Benar, kita butuh mobil. Benar nggak? Om Sam, kami bisa kerajaan Allah dan kebenaran, tapi gak punya makan juga susah. Ada orang yang bilang, aduh, punya uang itu memang baik, ya. Ya benar gak? Tidak punya uang juga baik. Tapi ada yang berkata, kalau tidak punya uang lebih sulit dan rasanya mau mati saja kalau tidak punya uang. Ada yang bilang demikian. Memang benar, kita butuh itu semua. Oleh karena Tuhan berikan kita hikmat untuk bekerja, bisa menyimpan uang, bisa bikin macam-macam, itu Tuhan tahu. Tuhan nggak mau hanya ini nomor 1, terus nomor 2, nomor 3 tidak kita pentingkan. Kan nomor 2 sebenarnya sesudah saya perhatikan ini salah satu ini penting itu kesehatan loh. Karena berapa orang seperti saya bilang, iya, kesehatannya nggak bagus, ke gereja juga sudah sulit, itu juga nggak bagus. Jadi kita perlu itu semua, tetapi jangan kita lupakan yang namanya apa? Dahulu. Kita aminkan, dan benar-benar harus ini yang kita cari. Apalagi rata-rata kita di sini tiap tahun itu tambah umur. Oh semua kan, benar nggak? Nggak ada yang tambah muda gitu ya. Nggak ada yang stay juga, semua tambah umur. Berarti kita lebih harus serius dalam hal ini. Dan hari ini tentu berbicara kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus pertama. Ini pelajaran pertama. Tadi itu baru intro aja. Pelajaran pertama, siapakah yang punya kerajaan Allah itu? Dan siapakah yang pemimpinnya? Siapakah rajanya dan siapakah Tuhannya? Dan ini mari kita baca di Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kok ini ada sedikit membingungkan ya, tapi saya menerangkan. Ingat loh, banyak agama di muka bumi ini. Kita yang latar belakang dari keturunan Tionghoa, itu pasti ada bilang, oh Sangti. Ya, kalau kepercayaan yang mungkin kurang tepat, oh ada dewa ini semua. Apalagi yang berlatar belakang dari Hindu, terlalu banyak dewanya. Tidak perlu harus disebutkan. Kenapa? Karena manusia waktu lahir itu sudah memiliki satu bagian di dalam hidup manusia, yaitu roh manusia itu yang selalu ingin tahu, ingin kenal, ingin percaya, ingin beriman, ingin beragama.
kepada yang namanya Tuhan itu. Tetapi dalam semua buku kitab suci, mulai dari Tripitaka sampai Al-Quran sampai kepada Injil dan Alkitab kita, hanya satu yang menerangkan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, pencipta itu, datang menyatakan dirinya kepada manusia. Ingat, dia waktu ditanya, siapakah engkau namanya? Ini ceritanya nih begini, sesudah Musa ada di tanah Median, dipanggil untuk menyelamatkan orang Ibrani. Orang yang Ibrani itu juga namanya orang Israel, ya. Ibrani itu Hebrew, bahasa Inggrisnya Israel, ya. Dan mereka itu di Mesir sudah 430 tahun lebih. Pada waktu Yusuf menjadi raja, Yusuf berkuasa, tapi Yusuf meninggal. Namanya dia hanya umur sekitar 110 tahun, dia sudah meninggal. Dan dia ini raja berganti, Firaun berganti, dan pada masa Musa, sebelum Musa lahir itu, keluar satu Firaun yang sangat, Firaun itu artinya raja, ya bukan namanya, ya, seperti Shah itu juga raja, atau Kaisar itu artinya raja. Nah, ada satu Firaun ini yang sangat bengis, ingin membunuh orang Israel karena dia makin melihat bahwa orang Israel makin banyak dan orang Mesir itu tetap saja, sama seperti kita di sini Australia ini, ya. Ada yang bilang begini, kalau orang Australia dan orang Chinese punya anak rata-rata hanya 2, ya, lama-lama habis. Sedangkan yang di bagian sana anaknya 5, 6, 7, nanti 100 tahun kemudian mereka lebih banyak. Kemungkinan kan, bisa kan dari segitu. Nah, ini juga ada di pikiran Firaun ini. Wah, kalau saya izinkan, ini orang yang dulu datang 400 tahun dari tanah Kanaan, daerah Hebron, datang pindah ke sini, sekarang mereka sudah jutaan. Jadi dia mulai khawatir. Dia memaksa mereka untuk kerja yang berat. Dan anak laki-laki itu disuruh dibunuh dengan cara bidah dipakai untuk matikan. Tetapi Tuhan berkuasa, mereka hidup dan makin banyak. Dan pada satu waktu, satu anak yang bernama Musa, ya, Musa ini dia, orang tuanya tidak mau mati. Kita sudah baca ceritanya. Akhirnya membuat keranjang dan ditaruh di Sungai Nil. Dan di Sungai Nil itu pintar ini ibu dan cici dari Musa ini bawa dekat-dekat putri Firaun yang sedang mandi di Sungai Nil, dan akhirnya dia diterima menjadi anak angkat putri Firaun. Dan ceritanya begini. Pada waktu dia mulai dari kanak-kanak bayi sampai umur 40 tahun, dia sudah menjadi anak kerajaan juga. Meskipun anak angkat, dia diajarkan perang dan jadi pemimpin perang. Di Afrika beberapa kali peperangan Mesir lawan ini, dia pergi berperang. Jago. Universitas dari Mesir, dia pernah belajar semua. Tetapi dia keturunan Ibrani. Dan satu waktu ada orang Israel itu dianiaya sama orang Mesir. Dia lihat tidak ada orang, wah ini kan mamaku pernah cerita bahwa ini saudaraku. Dia pukul sampai mati. Ya. Terus satu waktu kejadian lagi, orang Israel sedang bertengkar dengan orang Israel. Dan orang Israel bilang, jangan dong kamu bersaudara, kenapa mesti bertengkar, berkelahi. Terus yang satu bilang, emangnya lu mau jadi hakim yang sama seperti you pukul orang Mesir itu? Langsung dia tahu, ada orang lihat saya. Ini kalau suara ini sampai ke Firaun, gimana?
Dia takut. Dia takut, dia lari sampai ke Midian. Dia lari ke Midian. Di sana itu, kalau saudara pernah pergi ke Israel, namanya Aqabah, di sebelah itu di bawah dekat Saudi Arabia itu, ya bagian dari Saudi Arabia itu tanah Midian. Dan waktu dia sampai di sana 40 tahun, ketemu istrinya bernama Shipora, mertua bernama Yetro atau nama lainnya Rahuel, ya dia di sana. Tapi pekerjaannya seorang pangeran, jadi melayani, menggembalakan domba, kambing domba, bukan punya dia, punya mertuanya dia. 40 tahun kemudian dia berjalan di situ, dan satu waktu dia bertemu di padang ini. Ada pohon, ada semak yang bernyala. Ya, dia ingin mendekat pada waktu itu. Dan pada waktu mendekat, dia berbicara. Ya, dari pohon itu suara, engkau harus buka kasutmu. Ya, kasutnya. Karena di sini adalah kudus. Kenapa? Apa saja yang ada kehadiran Tuhan itu kudus. Jadi dia disuruh buka. Dan pada waktu itu dia buka dan ada tanya jawab. Sesudah tanya jawab, suara yang keluar dari semak itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini berkata kepada dia. Ya, berkata kepada dia, aku akan mengutus engkau untuk melepaskan, memerdekakan orang-orang Ibrani ini, ya, karena nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub ini, ya, adalah orang-orang yang aku kenal. Mereka percaya kepadaku. Aku sudah memberikan janji kepada mereka, dan aku akan menyelamatkan keturunannya ini. Saudara-saudara, dan Musa bertanya jawab, wah, kalau saya harus pergi kembali untuk ketemu Firaun, untuk berkata bahwa aku mau menyelamatkan, sebelum saya pergi ke sana saya harus ketemu dengan saudaraku Harun, ya, Miriam. Bagaimana? Mereka bilang, siapa dia yang kamu ketemu itu di padang gurun itu, di gunung Horeb itu, ya, gunung itu, ya. Terus dia tanya, siapakah namamu? Karena dari tadi Tuhan itu katakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu mereka semua tahu, nenek moyang kita. Kayak kita lah, tahu lah engkong kita siapa, ya kan? Orang Siang Tan, Siang Li, Siang apa itu kan ada semua, benar kan? Nah, di sini saudara tahu nggak? Dia tuh ingin tahu siapa namamu. Maka Tuhan itu menjawab, aku adalah aku. Saudara, kalau saudara diberikan jawaban namamu siapa, aku adalah aku, saudara akan bingung, kan? Benar nggak? Sebenarnya itu artinya ada bahasa aslinya adalah pakai YHWH. Kalau kita bilang Yahweh atau itu nama Tuhan Yehova. Kalau ini ya Yehova. Kalau itu yang diinggriskan, tapi tidak ada yang sesempurna karena sudah bahasa lain, ya. Karena kalau kita kan orang tanya saya, kamu apa? Saya bilang Jum. Mereka bingung, Jum itu tulisnya bagaimana? Saya sendiri juga nggak tahu. Benar kan, keturunan saya, papa saya Siang Jum, tapi tidak tahu cara nulis C saya, kan, gitu. Jadi saya sudah apa? Oh ya itu C-nya apa? Tan, setan. Aduh, sorry, nggak, juga anak Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara bayangkan itu, dia bilang, aku adalah aku. Saudara mengerti apakah arti daripada itu? Itu artinya yang pertama, supaya saudara tahu siapa yang saudara percaya, saudara sembah, saudara andalkan, saudara mengerti
sedalam-dalamnya ini perlu bertambah. Ya, yang pertama, ia ada sebelum segala sesuatu ada. Itu penting, itu artinya self existence. Bukan, kan ada orang ateis selalu argu begini, siapa yang menciptakan bumi ini? Ya, Tuhan yang menciptakan, jawabannya. Kalau dibilang, siapa yang menciptakan Tuhan itu? Benar kan? Pertanyaan. Terus, siapa yang menciptakan Tuhan itu lagi? Siapa yang menciptakan Tuhan itu lagi? Benar nggak? Itu karena mereka tidak mengerti. Tetapi bagi kita orang percaya, ini harus tahu bahwa ia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dialah yang menjadikan alam semesta ini. Saudara tahu berapa besar alam semesta ini? Sudah hanya ditulis nolnya saja di ruangan ini pun tidak cukup besar. Hanya tulis nol besarnya. Luar biasa. Dan dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Dia self, orang bilang self existence, atau dia itu ada. Kalau dia diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Amin. Dia ada karena dia ada. Dan ia yang kita sembah ini, ya, banyak orang yang tidak percaya itu selalu bilang begini, oh, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya secara alamiah. Atau orang bilang kita manusia ini ada terjadi karena proses dari evolusi, mulai dari satu single cell kurang lebih 4 miliar tahun yang lalu, dan berubah dan akhirnya kurang lebih 500 juta tahun yang lalu menjadi monyet dan berubah menjadi manusia purba, dan akhirnya menjadi manusia modern yang seperti sekarang ini. Saya hanya ingin katakan itu semua teori yang salah, karena dari segi segala sesuatu tidak ada yang bisa berubah. DNA itu tidak bisa berubah. Ya, dari satu sel bisa berubah, tidak. Kita ini firman Tuhan katakan diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya. Jadi kita ini ciptaan yang spesial. Apakah kita yakin itu? Amin. Harus yakin. Jangan seperti orang-orang di sana, karena mereka anggap sekarang ini yang disebut ini disebut zaman ini, yang sekarang ini yang banyak dari dukung Kamala Harris itu, ya, mereka itu selalu bilang bahwa kita tidak ada bedanya dengan binatang, cuma intelektual aja lebih tinggi. Dan saudara, kalau orang sudah memiliki pikiran demikian, mereka akan turunkan derajat manusia, sehingga tingkah laku pun tidak terlalu beda dengan binatang. Kalau binatang saja, saya hanya ingin katakan, binatang saja, kalau dia sudah ditentukan punya istri, dia akan punya istri aja. Dia tidak pergi cari jenis jantan yang lain. Tapi manusia zaman sekarang sudah tidak ada bedanya, lebih jahat dari binatang. Ya, oleh karena itu, di saat ini yang disebut woke culture, WOKE. Woke culture itu sudah dirubah berapa puluh tahun terakhir ini, ingin membuat manusia itu makin lama makin rendah. Padahal firman Tuhan katakan kita adalah diciptakan sesuai dengan gambar dan teladan. Amin. Kita ini spesial. Saudara, tidak ada satu orang di muka bumi ini yang sama dengan orang yang lain. Tidak ada. Meskipun kembar pun,
Tidak ada yang persis sama. Meskipun banyak selnya sama, tapi kita itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita punya garis jari ini semua, huruf ini semua, tidak ada yang sama. Tuhan itu ciptakan kita so special. Amin. Amin Pak Ramli. Pak Ramli spesial. Bukan saja orang Makassar, tapi ciptaan Tuhan yang tertinggi. Jadi hari ini kita harus tahu. Dan arti kedua dari Ia yang namanya aku adalah aku, YHWH, ya, yang disebut Yahweh itu, ya, adanya Dia adalah berdaulat penuh untuk segala. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia, tidak ada yang lebih mampu dari Dia, dan Dia adalah Almighty, Maha Kuasa. Saudara, sesudah saya renungkan, manusia memang karena ciptaannya memiliki kemampuan untuk apa? Menciptakan seperti mobil yang tadi kita pakai, itu ciptaan desain dari manusia. Ya, tetapi dari mana sumber manusia memiliki daya cipta? Ya, adalah datang dari pencipta kita yang punya daya cipta itu dalam hidup kita. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Ingat loh, Tuhan Yesus katakan bahwa Allah itu roh adanya. Roh adanya. Ya, jadi tidak bisa dilihat secara jasmani kita. Tapi kalau Ia ingin menampakkan diri menjadi manusia atau seperti manusia, itu Dia punya ketentuan. Tetapi yang pasti, firman Tuhan katakan Ia roh adanya. Dia tidak terbatas oleh waktu, tempat, ruangan, dan semuanya. Disebut He is above time and matters. Di atas segalanya. Kita harus tahu itu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Saudara, ini kita baca satu ayat di dalam Ayub 38 ayat 4. Banyak ayat yang bisa kita berikan, tapi saya hanya berikan yang inti saja karena terlalu banyak saudara akan lupa. Ya. Ini ada orang-orang berhikmat yang datang ke Ayub pada waktu dia menderita semua penderitaan yang paling berat yang manusia pernah alami, yaitu semua kekayaannya habis sehari, anaknya 10 meninggal, istrinya berkata kutuklah Tuhanmu, dan meninggalkan dia, dan dia kena satu penyakit yang namanya bisul, sampai sebegitu parahnya dia duduk di atas abu, dan dia ambil beling itu bukan dari beling yang kita kaca sekarang, dari pottery. Ya karena zaman itu zaman pottery, ya, kita apa itu pot yang gitu ya. Dan seperti kita di Timor itu yang pecahan itu dia ambil karena terlalu begitu sakit. Dia duduk di abu, saudara. Dan pada waktu itu datanglah dia punya teman-teman, ya orang-orang yang dia kenal. Datang bukannya kayak menguatkan dia, malah menyindir dia, menyakiti dia, menyatakan ini karena dosamu sehingga kamu mengalami kayak gini. Dan mereka bertanya jawab mulai dari Ayub 1 sampai selesai ini ya. Dan pada waktu itu Tuhan itu ya boleh berbicara. Pada waktu itu mereka pikir mereka yang berbicara dengan hikmat-hikmat iman. Sering sekali di muka bumi ini
kita tidak bisa dapat hikmat dari manusia. Benar nggak? Katakanlah kita sedang kehilangan sesuatu, begitu, atau menderita, atau mengalami tekanan. Katakanlah suami istri lagi bertengkar gitu. Kadang-kadang tidak bisa ada jalan keluar. Hanya Tuhan yang dapat membereskan hati kita. Ya, nah ini pada waktu ini Tuhan berbicara kepada dia di ayat 4, katakan begini. Di manakah engkau? Dia berkata kepada Ayub dan mereka 4 teman itu, ketika aku meletakkan dasar bumi. Ya, jadi Tuhan yang meletakkan dasar bumi. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Tuhan dalam cerita kamu punya. Waktu aku mendesain bumi, ingat loh, bumi ini tepat seperti sekarang kita ada ini, itu karena tepat persis. Para ahli yang astronom, yang ahli-ahli ilmu perbintangan, mereka katakan kalau bumi ini posisinya miring dikit aja, kita sudah kepanasan atau kedinginan habis. Tapi bisa tepat. Oksigen yang kita punya ini, yang sekarang kita butuh ini, kalau sedikit saja, maka kita tidak punya kemampuan untuk bernapas. Dan air ini yang ada di laut dan ada di ini yang kita datangnya dari mana? Benar kan? Ada yang bikin teori, oh dari ini komet jatuh di sini maka air ada. Berapa banyak itu semua, benar nggak? Itu adalah teori manusia. Tidak ada manusia yang dapat memberikan jawaban semua. Kok bisa air itu 100 derajat dia mendidih itu? Bisa. Kenapa emas harus 1500 derajat baru dia mencair? Kenapa air 100 derajat? Saudara bisa bayangkan? Bisa saja Tuhan menciptakan air harus 1000 derajat baru mendidih. Dan kita masak air kan? Benar kan? Di kita punya teko, ya. Luar biasa bukan? Semuanya adalah Tuhan bilang, waktu aku menjadikan dasar bumi ini dengan segala bentuk, dengan segala kebutuhan, segala galanya, saudara. Dan segala makhluk bisa hidup. Dan kita semua manusia bisa hidup, bisa makan dari situ. Dia bilang begini, emangnya gua tanya lu, benar nggak ke mereka yang berempat termasuk Ayub yang rasa bisa mengerti itu? Emangnya gua tanya kamu? No. Semuanya adalah karena dia sudah tahu sebelum. Saudara-saudara, kita makin mengenal Tuhan itu, kepercayaan kita makin mantap. Benar nggak? Dan membuat kita makin menghargai dan mengagumi dia. Kenapa satu orang saya bilang puji Tuhan? Enggak terlalu banyak beda dengan monyet. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa itu. Saya bilang puji Tuhan. Gak ngerti kenapa dia punya ini. Enggak terlalu banyak beda. Benar kan? Kalau orang makin mengerti besarnya, para ahli itu makin mengetahui betapa hebatnya rambut kita ini aja beribu-ribu sel. Saudara tahu semua aja itu. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini saya baru basic ini. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita percaya? Sehingga waktu perjamuan kudus pun kita makin menghargai semua. Kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Dan bukan itu aja, tidak ada khawatir. Bukan berarti tidak ada, maksudnya ada, tapi cepat kita overcome, menang. Kenapa? Apa yang paling jelek di muka bumi ini tidak ada lagi kita takut. Kenapa? Yang paling jelek terjadi kan mati kan? Kebanyakan orang kan, benar nggak? Takut kan? Takut mati kan? Nggak ada lagi takut mati. Karena sebenarnya makin mengerti hidup ini, itu sebenarnya hidupnya makin indah di sana. Yang ada di muka bumi, kita semua makin tua, kita tahu nggak enak. Sebentar sakit ini, sebentar sakit ini, sebentar sakit. Tapi kalau di sorga, roh kita kata di dalam itu kan tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara,
Itu yang membuat kita berkobar-kobar dan menjadi saksi Kristus bahwa Tuhan itu luar biasa. Tentu setiap hari saya akan banyak makin supaya kita makin mengerti siapa Dia. Karena kalau kita makin percaya, kita makin bisa percaya karena kita makin kenal siapa Dia. Dulu Ibu Sofi tentu baru lihat itu pendeta satu, kepalanya udah mundur, belum banyak percaya. Tapi sekarang, sekarang makin kenal, makin percaya kan? Benar nggak? Benar nggak kira-kira? Benar toh? Semua orang baru datang di gereja tentu gak kayak ngomong tuh dia gitu. Ada yang kayak gitu, benar kan? Tapi makin kenal, makin bisa sayang. Kita gak kenal, mana kita bisa sayang, kan? Oleh karena itu hari ini saya bagikan apa ini. Mari kita siapkan, karena waktu kita siapkan hati kita.